Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama-tama dan yang paling utama, khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita semua untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu senantiasa mengambil teladan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu senantiasa mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang ingin, yang berharap untuk dapat berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di surganya, dan bagi barang siapa saja yang beriman kepada hari akhir dan dia juga senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang begitu banyak. Begitu juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, kepada seluruh kaum muslimin, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian, akan mencintai kita semua,
dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu juga tidak lupa di hari yang mulia ini pada hari Jumat, marilah kita semua untuk selalu senantiasa memperbanyak sholawat beserta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya pun menghaturkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khususnya di hari yang mulia ini, hari Jumat, hendaknya kita memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah, haturkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haturkanlah salam kepadanya. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullahu jami'an, merupakan di antara prinsip seorang muslim di dalam mempraktekkan agama Islam. Hendaknya kita semua sebagai seorang muslim benar-benar istiqomah, benar-benar konsisten untuk selalu berpegang teguh kepada as-sunnah, kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita semua sebagai seorang muslim senantiasa untuk selalu berusaha mengamalkan, mempraktekkan as-sunnah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaknya mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap perkara, baik itu di dalam perkara akidah, keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim, begitu juga di dalam perkara ibadah, dan juga di dalam muamalat serta akhlak. Maka hendaknya kita semua sebagai seorang muslim untuk selalu senantiasa komitmen, konsisten, istiqamah, berpegang teguh kepada as-sunnah dan mempraktekkan as-sunnah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap perkara kehidupan kita. Para ulama telah mengumpamakan as-sunnah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti kapal, seperti bahteranya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di atas kapalnya Nabi Nuh, maka dia akan selamat, maka dia tidak akan tenggelam. Di antaranya adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam ahlu sunnah wal jamaah yang berasal dari kota Madinah. Beliau pernah mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh. As-sunnah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti kapalnya Nabi Nuh, seperti bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Barang siapa yang naik di atasnya, maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa. Dan barang siapa yang tertinggal, yang tidak naik di atas kapalnya Nabi Nuh, di atas bahteranya Nabi Nuh, maka dia akan tenggelam. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wabil khusus di dalam perkara akidah, keyakinan yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Hendaknya kita berakidah, hendaknya kita berkeyakinan sesuai dengan as-sunnah, sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam perkara akidah ini
merupakan titik tolak yang membedakan antara ahlul haq dan antara ahlul batil, antara ahlu sunnah wal jamaah dan antara ahlul bid'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang mulia, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajidh, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang mulia, "Atas kalian, bagi kalian sunnahku, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah dalam perkara akidah, dalam perkara keyakinan yang harus kita yakini sebagai seorang muslim, tanpa mengesampingkan ibadah, akhlak maupun muamalat. Kemudian Nabi juga mengatakan, dan hendaknya kalian juga untuk selalu berada di atas sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk. Hendaknya kita semua juga selalu senantiasa berada di atas sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Dan berhati-hatilah kalian atas perbuatan bid'ah, atas perbuatan yang baru, atas perbuatan yang diada-adakan di dalam agama Islam, karena sesungguhnya perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan yang sesat. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah berkata, "Iqtisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin." Seseorang mencukupkan diri di dalam beragama Islam, di dalam mempraktekkan agama Islam dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada dia berinovasi, di dalam mempraktekkan mengamalkan agama Islam dengan mengamalkan atau melakukan perbuatan bid'ah. Maka cukuplah bagi kita semua untuk selalu senantiasa berpegang teguh dan mengamalkan as-sunnah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada khutbah yang kedua ini, khatib akan menyebutkan beberapa riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita semua bahwasannya wajib bagi kita semua untuk berpegang teguh kepada as-sunnah, untuk mengamalkan as-sunnah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama Islam, khususnya di dalam berakidah, berkeyakinan. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Al-qawlu fis sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlul hadithi alladina ra'aituhum wa akhadtu anhum
misla Sufyan wa Malik wa ghairahum. Imam Syafi'i pernah berkata, perkataanku, keyakinanku di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang aku pernah mengambil keyakinan ini dari ulama-ulama ahli hadis, dari ulama-ulama salaf seperti Sufyan dan seperti Malik dan selain mereka rahimahumullahu jami'an. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya as-sunnah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita berpegang teguh dengannya, yang wajib kita mengamalkannya, yang wajib kita mempraktekannya, meyakininya. Yang pertama, al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaknya seorang muslim itu mengikrarkan, menetapkan di dalam hatinya, meyakini bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan hendaknya seorang muslim meyakini serta menetapkan di dalam hatinya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan as-sunnah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk meyakininya, berpegang teguh dengannya. Yang kedua, hendaknya kita meyakini annallaha ala arsyihi fi samaihi yaqrubu min khalqihi kaifa syaa. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit tinggi, di atas seluruh makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dekat dengan makhluk-makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan wa anna Allah ta'ala yanzilu ila samai dunya kaifa syaa. Dan as-sunnah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita meyakininya, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap sepertiga malam, di malam-malam terakhir, malam-malam yang mendekati dengan waktu subuh, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kuasanya. Begitu juga disebutkan oleh salah seorang ulama salaf, Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan bahwasanya as-sunnah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita meyakininya, yang wajib kita berpegang teguh dengannya ada 10. Barang siapa yang berpegang teguh dengan 10 hal ini, maka dia telah berpegang teguh dengan sunnah. Barang siapa yang meninggalkan satu saja dari 10 hal ini, maka dia telah meninggalkan as-sunnah. Di antaranya adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir bagi seluruh hambanya. Dan kita meyakini di antaranya bahwasanya nanti pada hari kiamat terdapat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telaga tersebut khusus bagi umat-umatnya yang benar-benar mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Dan kita meyakini bahwasanya nanti di hari kiamat ada sirat, ada jembatan antara neraka dan antara surga yang menguji setiap dari kita, apakah kita lolos untuk bisa memasuki surga atau tidak. Dan kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkataan makhluk. Dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat akan membangkitkan seluruh manusia yang telah meninggal, yang telah mendahului kita dari zamannya Nabi Adam dan manusia-manusia di akhir zaman kelak.
Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka cukuplah as-sunnah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita semua. Maka hendaknya kita semua untuk selalu istiqamah mengamalkan, meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap perkara kehidupan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari kesesatan-kesesatan yang ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal ghina wal afaf. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal ghina wal afaf. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar Allah.